Ya, jadi yang terbaru itu adalah uh, versi 8 ya. Nah, di mana versi 8 ini digunakan untuk menganalisa ya persamaan struktural, baik itu kondisinya linear atau juga non linear ya dengan memiliki beberapa indikator gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendownload gitu ya uh, versi 8 itu dengan masuk dari menu Southern USA ya. Jadi diklik menu Southern USA ya, Southern USA maka tersedialah ya file untuk diinstal gitu ya sebagai berikut. Nah, ini tersaji bagi proses. Nah, dari Southern USA, nah dari sinilah ya, Bapak Ibu bisa apa kan ya, bisa download ya, kita download dan masuk dari menunya Southern USA ini ya. Nah, inilah web dari aplikasi WattPLS ya, yang bisa digunakan full version, tetapi hanya untuk 3 bulan ya untuk 3 bulan, oke ya. Dan Dan kalau lewat 3 bulan, maka kita membeli ya. Membeli harganya pun juga terjangkau ya, sekitar 800.000, berlaku selama 6 bulan, gitu ya. Nah, 800.000 berlaku selama 6 bulan. Ya, seandainya apa ya. Nah, versi sebelumnya dikembangkan itu adalah versi 7. Oke. Dan ketika kita menginstall gitu ya, WattPLS ini, maka kita sudah menginstall juga bahasa pemrograman MATLAB gitu ya. MATLAB compiler gitu ya. Jadi MATLAB artinya sudah otomatis juga kita install ya ketika kita menginstal nah, WattPLS. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mulai dari versi 7, oke, versi 6, versi 5, versi 3 semuanya ya. Nah, itu sudah ada ya. Dan beberapa panduan-panduannya dalam bentuk artikel, diantaranya artikel-artikel ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu download. Dan untuk membeli full versionnya, ya, untuk membeli full versionnya kita beli by license ya. Nah, tetapi di sini kita diuntungkan ya, artinya dengan WordPress ini kita diberikan kesempatan full version selama 3 bulan, lebih banyak unggulnya dibanding dengan Smart PLS gitu ya. Nah, untuk membeli apanya itu kita email ya, Bapak Ibu nanti diminta email untuk membeli full versionnya, email ke sini ya. Nah, jadi nanti ketika diinstal, ketika sudah habis maka sudah bisa apa gitu ya, sudah bisa menggunakannya dengan full version. Nah, itulah sekedar sekilas dari Watt PLS ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya link-link pembeliannya ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana modelnya. Nah, jadi dengan Watt PLS di sini, gitu ya, bagian dari SEM, gitu ya, artinya model persamaan struktural ya, baik yang menguji hubungan simultan maupun juga konstrak, baik hubungannya linear atau juga non linear gitu ya, atau juga bentuknya reflektif maupun juga formatif. Nah, ini yang namanya PLS SEM. Dan analisa multivariate generasi kedua ya dengan OLS regresi, principal component analysis dan juga canonical correlation analysis. Nah, kenapa menggunakan SEM? Ya, karena ini ya, adanya cluster gitu ya, adanya faktor-faktor yang tidak terjelaskan ya, dan faktornya juga multidimensi gitu ya. Maka nanti akan dilakukan pengujian apakah menggunakan logistik ya, regresi berganda atau juga analisa varian. Nah, untuk yang parsialnya tersendirinya ya, maka nanti kita menggunakan covariant based SEM, VBSEM. Nah, ini untuk teknik generasi pertama dan juga generasi kedua ya, Bapak Ibu. Kemudian juga menggunakan SEM ya, karena kita dalam hal ini mau menguji modelnya secara simultan, itu keinginan kita ya dengan SEM. Yang kedua, menganalisa variabel yang tidak dapat diukur langsung. Nah, itu ya sama juga dengan
Smart PLS ya kita mau mengukur variabel yang unobserved variable yang tidak nampak secara kasat mata tetapi ada ya. Dan dalam PLSM gitu ya, itu kita menggunakan yang namanya variable ya atau juga construct atau juga unobserved atau juga latent variable gitu ya. Nah, yang misalnya construct kita bisa menggunakan kepuasan pelanggan, inovasi ya kan. Nah, karakteristik manajer, nah itu. Nah, kalau yang variable atau construct yang terukur itulah laba ya. Kalau kita menggunakan data sekunder ya. Jadi data sekunder itu termasuk construct observed ya, bukan laten ya, bukan unobserved. Nah, jadi laba, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan suku bunga, pertumbuhan inflasi gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, kenapa kita menggunakan PLSM? SEM terbagi dua ya. Adanya namanya basis koparian ya. Ada berbasis varian. Nah, kalau dia berbasis koparian, itu kita bisa gunakan AMOS, Israel, EQS, M+, ya. Sedangkan yang berbasis varian, ya PLS Grab, Smart PLS, Visual, Word PLS. Nah, mengapa menggunakan PLSM? Ya, tujuannya adalah kalau dia CBSM kita untuk menguji teori ya, konfirmasi teori, perbandingan alternatif ya. Kalau PLSM untuk perluasan teori. Kemudian CBSM digunakan juga karena lebih cenderung menggunakan konstruk reflektif, sedangkan formatif membutuhkan aturan ya. Dan PLSM ini juga dapat digunakan untuk konstruk formatif dan juga reflektif. Kemudian error term-nya memerlukan spesifikasi tambahan dan error term-nya tidak dapat menunjukkan spesifikasi tambahan. Nah, ini ya. Inilah dia kenapa kita menggunakan PLSM dan juga CBSM. Dan data PLSM, nah ini data tidak lengkap, nah tetap tidak masalah gitu ya. Dianggap dia robust ya. Dapat bekerja dengan missing value-nya 15% ya dari total observasi atau 5% dari per indikator ya. Dia dapat mengestimasi dengan data yang kecil. Ya, kalau kita mau observasinya 30, 50, boleh gitu ya. Itulah kelebihan PLSM. Ya, kemudian tidak mensyaratkan asumsi distribusi data. Nah, ini ya. Non parametrik dapat bekerja dengan data tidak normal secara ekstrim. Skala pengukuran ya, bisa metrik, bisa ordinal. Nah, jadi itu ya, mau data sekunder, mau data primer di PLSM bisa dikerjakan. Nah, tahapan dengan WPLS itu 6, yaitu mengkonseptualisasi model. Ya, kemudian menentukan indikator. Ya, kemudian menentukan metode analisa algoritma. Nah, jadi outer model dicari, inner model dicari, kemudian metode resamplingnya dilakukan ya. Dan juga menggambar diagram jalur. Nah, konseptualisasi modelnya seperti inilah ya. Jadi apakah basis varian atau juga kopariannya dengan masing-masing indikator yang terbentuk atau dibentuk gitu ya, sebagai berikut. Ya, kemudian aturannya ya. Nah, tetap ada aturannya. Nah, indikator merupakan konsekuensi atau penyebab ya. Jika konsekuensinya reflektif, jika penyebabnya formatif ya. Indikator dapat dipertukarkan secara sama ya, jika ya reflektif, jika tidak secara formatif. Nah, ini contoh bagaimana reflektif dan formatif ya. Contohnya kepuasan pelanggan ya, dibentuk oleh perlengkapan kamar ya, kamar hotel, ya kemudian tarif hotel, ya kemudian pemeriksaan pelayanan karyawan hotel gitu ya. Nah, inilah yang namanya pendekatan formatif dan juga reflektif. Nah, jadi tahap menentukan metodenya, tahap kedua yaitu algoritma ya. Tahap ketiga inner model ya. Jadi inner model dengan WordPLS. Nah, dari menunya tampilannya sebagai berikut ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu udah download gitu ya, muncullah analisa sebagai berikut. Ya, udah diklik. Ya. Tahapan yang keempat menentukan resampling ya. Jadi umumnya terdapat beberapa
Ini ya, terdapat beberapa metode resampling, ada metode bootstrap, ada metode jackknifing ya untuk sampel yang lebih yang kurang dari 100, yang lebih dari 100 batch scraping ya, Bapak Ibu. Setelah itu kita gambar diagram jalur. Setelah diagram jalur, maka evaluasi model ya, hampir sama ini ya dengan Smart PLS. Itu ya. Nah, dalam algoritma model itu kita tentukan ya, mengestimasi kedua komponen ya. Nah, jadi di situ ditentukanlah default modelnya, model algoritma ya. Kemudian author model, nah di sini dengan mode A, mode A adalah modenya reflektif atau mode B, mode formatif gitu ya. Jadi memang lebih bagusnya kita latihan langsung kalau mau apa ya. Bisa nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam paper ya, langsung menggunakan WordPLS. Pada web yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi, silakan bisa di-download. Jadi langkah-langkah WordPLS itu tadi ya. Pertama kita buka file project, kemudian data mentahnya ya, yang udah di Excel, kemudian ada pre-process, kemudian mendefinisikan model, kemudian menjalankan analisis SEM. Nah, selain itu ada rule of thumb ya. Artinya ada syarat minimal gitu ya, rule of thumb untuk mengevaluasi model ya. Pertama mengevaluasi kriteria reliability ya dengan loading factor. Loading factornya berapa? Lebih dari 70%. Ya, itu disebut dengan confirmatory research yang 60-7, explanatory research. Nah, ini ya. Dah, kemudian juga dalam model apa ini Smart PLS itu nggak secantik dari Smart PLS ya. Kalau dia Smart PLS kan dia bentuknya apa gitu ya, indikatornya berwarna-warna ya. Dia masih seperti ini. Jadi hanya menampilkan berapa nilai beta dan juga nilai signifikansi alfanya. Bagi berikut ya. Dan rule of thumb evaluasi model menggunakan indikator reliability ya, menggunakan nilai signifikansi. Jadi signifikansinya kurang dari 0,1 ya, 0,001 ya. Atau juga menggunakan p-value kurang 0,05. Mau pilih mana ya? Kalau yang untuk sains p-value-nya 0,01 gitu ya. Yang sosial 0,5. Nah, jadi inilah prosedurnya. Jadi prosedur menentukan signifikansi ya, kemudian yang tidak signifikan ya. Kemudian menentukan outer loading dan juga inner loading. Setelah itu, nah inilah dapat yang signifikan ya. Jadi kalau udah katanya bentuknya gini ya, nah ini ya tidak ada tanda kurang seperti ini, maka itu tidak signifikan ya. Jadi harus ada tanda seperti ini. Inilah yang namanya signifikan. Sedangkan yang artinya di sini hubungan antara B1 kepada use tidak signifikan, tetapi B2 dengan use signifikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang udah pernah menggunakan? Bapak Ibu? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya, bagus. Nah, jadi ini kita coba ini nanti WordPLS. Jadi kalau saya menyarankan versi 6 dulu nanti Bapak Ibu pakai. 3 bulan baru nanti versi 7. 3 bulan baru versi 8 begitu ya. Cukup bagus. Nah, selain itu juga mengevaluasi model struktural ya, kita R-square tetap ada ya, adjusted juga R-square. Adjusted R-square muncul ya. Kemudian Q-square juga muncul. Kemudian effect size juga ada ya, diukur dari 0,02 ya, lebih dari 0,02, kemudian lebih dari 0,15 gitu ya, atau juga 0,35 ya. Dan menghasilkan APIP ya, analisa of varian, artinya multikolinialitas ya, dengan nilai, nah ini kan sama ya dengan WordPLS sebelumnya ya. Kemudian menentukan Guinness tenant house ya. Ya, kecil, menengah, besar. Kecil itu kalau lebih kurang dari 10. Kalau dia menengah itu lebih dari 0,25. Kalau dia besar lebih dari 0,36 ya. Kemudian ada menghitung SPR, kemudian menghitung RSTR, kemudian menghitung SSR dan juga menghitung signifikansi ya.
Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan uji mediasi ya. Jadi intervening bisa ya di Smart Watt PLS. Nah, menguji tidak langsung ya dengan memasukkan variabel-variabel yang signifikan. Nah, kita bisa nanti gambarkan langsung seperti ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan yang namanya uji mediasi ya, maka Bapak Ibu wajib menghitung pengaruh langsung ya, menghitung pengaruh tidak langsung, kemudian total pengaruh. Nah, jadi tiga itu tidak bisa hanya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, tetapi total pengaruh tidak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya mendapatkan rumusnya? Ya dengan cara apa tadi gitu ya. Pengaruh total itu A ditambah B dikali C seperti ini ya. Total efek katanya. Nah, inilah prosedurnya untuk mediasi ya. Jadi kalau dia pengaruh tidak langsung tidak lanjut ya. Kalau dia pengaruhnya langsung signifikan maka ada apa ya, menghitung varian accounted for. Nah, begitu juga untuk gambarnya. Nah, sebagai berikut ya. Jadi nanti kita bisa tinggal tarik garis ya. Ini misalnya mau menguji pengaruh ukuran perusahaan leverage ya. Kemudian juga pengaruh utang perusahaan terhadap ROA ya. Nah, dengan dimediasi oleh IOBRL. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, ini di Smart PLS bisa diterapkan. Begitu juga uji moderasi ya dengan gambar sebagai berikut bisa diuji ya di Smart PLS. Nah, itu ya, saya kira dari apa kita ya sekedar pemaparan ya terkait dengan penggunaan analisa structural equation modeling dengan Smart PLS ya, dengan Watt PLS. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Kalau dipraktikkan ini langkahnya cuma 7 aja ya. Silakan dipraktikkan. Silakan. Pak izin bertanya. Ya. Setelah saya lihat Pak mengenai Watt PLS, kemudian yang sudah dipraktekkan Smart PLS itu hampir sama dia Pak gitu kan. Ya. Cara meregresnya yang membedakannya apa Pak gitu? Smart PLS dengan Watt PLS ini Pak. Ya, bedanya pabriknya aja Pak, gitu ya. Jadi penemunya itu Profesor Netcock, gitu ya, asalnya dari University Toledo, gitu ya. Kemudian juga kelebihan dari Watt PLS ini adalah kita menggunakan indikatornya adalah indikator formatif, ya. Sedangkan Smart PLS kita menggunakan indikator reflektif. Nah, di Smart Watt PLS kita pendekatannya adalah formatif. Formatif itu artinya dari indikator turun tiga indikator misalnya. Itu pendekatan formatif. Nah, ini pengujian untuk Watt PLS. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan teori-teori disertasi gitu kan, misalnya teori ekonomi Islam, ya kan? Apa faktor-faktor yang dilahirkan dari misalnya konsep time value of money. Nah, time value of money itu melahirkan tiga dimensi misalnya gitu ya. Nah, tiga dimensi adalah dimensi A, dimensi B, dimensi C. Nah, kalau seperti itu teorinya, maka lebih tepat kita menggunakan Watt PLS gitu ya dibanding dengan Smart PLS. Nah, beda ya pendekatan formatif dengan reflektif. Jadi kalau dia pendekatan reflektif misalnya pendekatan time value of money dalam konsep nilai waktu dari uang gitu ya terdiri dari tiga. Nah, kalau seperti itu maka pendekatannya adalah pendekatan formatif ya, bukan pendekatan reflektif. Jadi reflektif itu khusus untuk Watt PLS. Nah, itu. Pak izin bertanya Pak. Ya, Bu. Jadi untuk Watt PLS itu kalau seandainya kita tarik ke belakang itu ya Pak, itu contohnya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya Pak. Ya, Kalau kita betul. misalnya ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang biasanya dulu kan kalau pakai SPSS itu kita pakai analisis faktor ya, kalau nggak Ya, salah namanya. ya, sekarang karena analisa faktor itu udah bisa digunakan ya dengan SEM, pendekatan SEM, maka SPSS itu udah nggak relevan lagi gitu kan. Oh iya iya. Kemudian Pak, maaf boleh share itu tadi Pak, link Bahannya. link untuk download Oh ya, tadi belum ya. Ini tertangkap saya saya. share ya. Jadi nanti Bapak Ibu downloadnya dari apa aja ya, diinstal lah ya.
program aplikasinya free kok. Ya dari download. Nah, kalaupun mau beli full versionnya, ini ya, kalaupun mau beli full versionnya murah, cuma 600.000. Nah, itu kelebihannya murah ya dalam hal ini Watt PLS ini, Bapak Ibu, dibanding dengan Smart PLS. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, itu dia udah saya share. Ya, terima Iya, Bu. kasih, Pak. Pak, apa bedanya Watt PLS yang versi 6, 7, dan 8 gitu, Pak? Versinya bedanya di mana ya? Ya, untuk pengembang versi 7, versi 6, versi 8-nya, ya itu berbeda tampilannya saja gitu ya. Dan juga tampilan ininya ya, sistem operasinya. Jadi versi 8 itu lebih cocok ke Windows 10, Windows 11. Sementara yang sebelumnya itu udah nggak kompatibel lagi. Nah, itu bedanya. Nah, jadi di sini bisa dicari gitu ya, versi 8 gitu ya. Ini versi 7, versi 6. Nah, ini ada keterangannya semuanya ya. Nah, Pak, izin bertanya lagi, Pak. benar. Ya, silakan. Pak, di sini kan tadi Bapak menjelaskan ada key 2 ya kan, Pak? Nah, kalau di SEM PLS itu kan namanya bin folding. Nah, bin folding saya tengok di artikel dan saya sudah mencoba. Di versi 4 tidak ada bin folding di SEM PLS, Pak. Iya, betul. Ya, Nah, jadi dikembangkan di versi berikutnya. Itulah dia. Bin folding. Dan untuk melihat artikel-artikel yang udah pernah gitu ya, Bapak Ibu bisa klik publication ya di menu ini. Nah, jadi bisa di-download lah ya metode-metode yang udah pernah digunakan. Nah, ini dia untuk regresi logistik ya, bagaimana menggunakannya dengan PLS, Watt PLS ya. Nah, di sini artikelnya semuanya. Jadi nggak sulit ya nyari sumbernya. Kenapa ya? Kenapa berapa indikator misalnya dianggap kuat, dianggap lemah gitu kan? Nah, tinggal cari Bapak Ibu di pendapatnya Netpok ini aja ya, pakai. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Pak, kan kalau kita masukkan di SEM PLS itu kan kita pakai Excel, penyimpanannya CSV. Apakah sama di Word PLS ini pakai Ya, CSV juga, Pak? ya. Jadi untuk Watt PLS Bu tidak perlu CSV dokumen apanya ya, extension filenya. Jadi cukup XLS. Nah, jadi Excel saja udah bisa ditransformasi ya oleh Watt PLS. Ini kelebihannya ya. Jadi kita nggak perlukan SPSS. Itu jawabannya. Baik, terima kasih, Pak. Dan terus, Pak, pembacaan datanya sama lah berarti ya, Pak ya. Kalau maksudnya tadi kan Ya, Bapak pembacaan datanya nantinya tinggal kita pindahkan seperti ini ya. Jadi saya pernah juga olah gitu ya datanya sebagai berikut. Ini sebentar saya share. Nah, jadi untuk Bapak Ibu nanti model outputnya seperti ini. Nah, ini lagi ini modelnya tergambar ya sebagai berikut. Nah, jadi nanti outputnya ditampilin di Notepad ya. Di Notepad seperti ini ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat? ya terlihat, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, jadi outputnya seperti ini. Nah, beda dengan Smart PLS gitu ya. Jadi Smart PLS itu outputnya udah langsung ke Excel gitu ya. Kalau yang non registernya atau non license-nya dalam bentuk JPG gitu ya. Nah, untuk Watt PLS dia muncul semua outputnya. Nah, jadi ini tinggal Bapak Ibu. Jadi license-nya 3 bulan ya, license 3 months. Nah, versi 8 ya. Versi 7 juga 3 months. Dan ini tinggal dipindahin aja ke Word, Ctrl A gitu ya. Baru Ctrl C, baru pindahin ke Word gitu ya.
Nah, inilah bedanya antara Word PLS dengan Smart PLS. Itu saya kira. Terima kasih. Jadi, Terima kasih, Pak. nah, jadi mau lihat signifikansinya dari sini ya, berapa total efeknya, ya nilai P-value-nya ini muncul ya sebagai berikut. Nah, silakan Bapak Ibu coba ya untuk penyusunan nilai apa ya paper UTS-nya Word PLS. Banyak media-media pembelajaran lainnya dari YouTube dan sebagainya ya, silakan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak, untuk tadi yang Bapak barusan sebutkan untuk paper UTS, Pak, itu kan bentuknya artikel ya, Pak. Ya, betul. Yang sudah jadi artikel lah, translate. Boleh kita pilih Smart PLS atau Word Ya, PLS kan? boleh Bu. Ibu boleh menggunakan Smart PLS, boleh. Kemudian Word PLS juga boleh. Mau pilih yang mana? Oh iya ya. Formatnya Nah, apakah formatnya boleh Bapak ada nanti format saya baru? kirimkan. Nanti Ya. formatnya saya kirim. Dalam bahasa Indonesia atau Bahasa bahasa Inggris Indonesia? langsung Bu. Langsung jadi aja. Oh ya baik Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Baik, kalau Pak, tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Pak izin tanya Pak Oh tentang ya, tugas. silakan. Pak, kalau tugasnya itu berarti bebas kan Pak? Subtemanya gitu Ya, judulnya. bebas ya. Bebas. Terkait dengan ekonomi syariah lah diprioritaskan ya. Itu kami kirim langsung ke Bapak atau Ya, pakai kirim ke saya nanti dalam bentuk Word. Word? Oke Pak. Ya. Deadline-nya Pak? Deadline-nya 2 minggu lah ya. Baik, terima kasih. Baik. Ya, nanti silakan dikumpul melalui Komting atau juga boleh melalui Komting saja ya. Ya, baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Minal aidin wabarakatuh. wal faizin ya. Sama-sama. Pak, sama-sama. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Makasih Bapak. Nanti saya kasih share video. Terima kasih. Siap, Pak.